Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pencinta bonsai dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama saya Eka Wahyudi dalam channel YouTube Ayo Belajar Bonsai. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang berkah dan panjang umur, dan tentunya kita dijauhkan dari virus COVID-19. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, tetap membuat karya di rumah saja karena pandemi belum berlalu ya. Terus langsung aja pada poinnya. Di sebelah saya ada sebuah bahan serut ya, hasil kiriman dari teman-teman Probolinggo nih. Halo Probolinggo ya. Jadi pohon ini udah saya hidupkan ya waktu 1 tahun 4 bulan yang lalu ya teman-teman ya. Ini dikirim di bulan Agustus tahun 2020 ya teman-teman ya. Jadi ini udah 1 tahun 4 bulan, sekarang udah 2022 Januari ya. Jadi pada kesempatan pagi yang cerah ini saya akan membuat konsep dasarnya ya teman-teman ya. Kebetulan ini pohon udah tumbuh ya. Terus langkah awal saya akan cek ya view terbaik ya, mukanya ada di mana, terbaiknya di mana gitu ya. Karena ini pohon benar-benar baru hidup ya, setelah 1 tahun 4 bulan ya. Jadi nanti saya lihat, kalau dilihat posisinya ini memang posisi rak nih, pohonnya posisinya selenting dan bentuknya rak ya teman-teman itu. Jadi nanti saya lihat muka yang terbaik dari mana, dan kemudian nanti saya pruning, terus baru saya seleksi perantingannya ya teman-teman. Kalau cabang udah ada ya, saya seleksi rantingnya nanti ya. Gitu ya. Oke teman-teman ya, ikutin ya, saya mau lihat mukanya bonsai ada di mana ya, atau di sini atau di sini atau di sini atau sebelah sana ya. Jadi yang pertama kalau kita dihadapkan sebuah bahan, kita cari muka ya. Pebonsai itu rata-rata emang cari muka ya teman-teman ya. Ini kita lihat dulu ya. Oke teman-teman ya, saya akan melihat dari sini. Oke ya teman-teman ya, sambil teman-teman perhatiin mana konsep yang terbaik, mana muka yang terbaik ya. Mana muka yang terbaik menurut teman-teman. Di belakang saya ada background hitam supaya nanti biar kontras ya teman-teman, supaya kontras. Jadi ini khusus untuk teman-teman pemula ya. Bagaimana sih cara mencari muka bonsai itu ya? Karena bonsai itu dilihat dari satu sudut pandang saja ya. Ada yang 2 sudut pandang ya teman-teman, bisa bolak-balik ada. Tapi rata-rata 1 sudut pandang aja. Itu menurut saya ya teman-teman ya. Nih saya udah menemukan ini yang terbaik. Posisi ini dari depan saya ini yang terbaik. Akan tetapi kemungkinan ini nanti sedikit ditegakkan, agak sedikit direposisi ya teman-teman. Ini terlalu rebah ini, emang pohon raf ini ya, tapi terlalu rebah banget ya. Itu. Jadi yang pertama mungkin saya akan pruning semua nih, pruning habis daunnya ya, supaya nanti kelihatan ya, supaya terlihat ya. Ini kelihatan ini bagus dari sini. Terus kalaupun nanti jadi ini potnya, bagusnya dibikin pot relief ini teman-teman ya, dibikin pot relief. Nanti kita bikin pot relief. Kebetulan saya juga suka bikin pot relief ya. Nanti kita cek lagi, kita sesuaikan besaran akarnya. Ini pohon ini termasuk besar teman-teman, pohon ini termasuk besar. Ini ada akar, ini dikasih batu, bagus nih. Nih ya, nanti teman-teman komen ya mana yang terbaik ya. Kalau saya dari sini nih, kalau saya dari posisi saya kelihatan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 pohon yang bergandengan ya teman-teman ya. Padahal ini 1 pohon yang rubuh ini sebenarnya. Oke teman-teman ya, ikutin ya, saya akan pruning dulu ya.
Oke teman-teman ya, setelah saya melakukan proses pruning, terus kemudian ada beberapa ranting-ranting yang saya tidak pergunakan, saya buang-buangin ya. Ini hasilnya ya teman-teman ya, penampakannya ini ya. Kalau dilihat dari alurnya ini pohon raf ini ya, ini memang udah kelihatan alurnya udah lumayan ya, udah lumayan bagus menurut saya ya. Terus kemudian proses berikutnya saya akan membuka ruangan teman-teman ya. Ini terlalu rapat ini ya. Ini dari pohon yang cabang yang ini menutupi teman-teman, menutupi posisi sana ya. Ya, jadi ini akan saya buka ruangannya. Terus kemudian ini akan saya potong nih, ini akan saya buang nih teman-teman. Sebenarnya sudah bagus ya, akan tetapi menutupi ya posisinya ya. Posisinya terlalu menutupi, makanya akan saya buang teman-teman. Terus kemudian ini juga akan saya buang. Ya, ini akan saya buang supaya nanti ruangan ini dibuka. Gitu. Jadi pohonnya ini berjejer nanti 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada pohon 5. Oke teman-teman ya, ini akan saya putuskan, ini saya buang nih teman-teman, karena ini terlalu menutupi. Supaya pohon yang ini kelihatan nih, cabang yang ini kelihatan nih, karena tertutup ya. Saya akan buang, saya akan potong dari belakang nih teman-teman ya. Ikutin teman-teman, hasilnya gimana nanti ya. Oke ya teman-teman ya, udah saya potong ini ya. Ini yang tadi menutupin, sekarang udah kebuka nih teman-teman ya. Udah kebuka, terus kemudian ini tadi yang panjangan ke sana saya buka ya, karena terlalu menutupi. Terus kemudian ini juga kurang selaras, kayak enak banget, ini saya potong segini. Ini untuk cake aja nih, mantap banget nih. Oke, sekarang saya baru melakukan proses rapiin ya, merapikan bekas-bekas potongan. Karena ponselot itu susah untuk menutupnya teman-teman, bahkan nggak bakal bisa nutup kalau ponselot bekas lukanya.
Oke teman-teman ya, setelah saya tadi membuka ruangan dengan memotong ya, dengan memotong batang yang ada di sini tadi, terus kemudian ini juga saya potong nih ini cabangnya, ini hasilnya. Terus kemudian ada beberapa juga yang saya potong-potong ya teman-teman ya, saya sesuaikan proporsinya ya supaya lebih enak dilihatnya ya, supaya lebih pas gitu ya teman-teman ya. Ini hasilnya ya. Terus kemudian sekalian tadi saya rapikan ya teman-teman, saya rapikan dengan menggunakan tang catok nih kalau saya bilang ya, ini dengan supaya nanti lukanya nggak ini ya, supaya lebih bagus lah, itu intinya. Karakter, membuat bentuk karakter tuanya ya, ini seperti ini. Karena pohon serut itu nggak bakalan bisa nutup teman-teman, setelah dipotong nggak bisa nutup, jadi nanti akan terjadi keringan gitu ya. Nah sekarang baru saya tutup dengan salep kambium teman-teman, supaya lukanya nggak ini ya, nggak rusak nanti kayunya, karena pori-porinya ketutup dengan salep kambium. Syukur-syukur nanti bisa langsung ya lambat laun ya bisa nutup ya, tapi lama nutupnya. Oke teman-teman ya, setelah saya melakukan proses merapikan dan memberikan salep kambium, kemudian saya baru melakukan proses wiring. Saya akan kawat dulu, terus kemudian nanti saya akan arahkan ya, untuk rantingannya ya teman-teman ya, cabang rantingnya, supaya nanti kelihatan lebih serasi gitu ya teman-teman. Oke, ikutin ya teman-teman ya. Saya dari sini dulu, saya melakukan pengamatan dari sini. Oke teman-teman ya, setelah melakukan proses wiring, baru saya melakukan proses pengarahan ya teman-teman ya. Saya mulai dari sini dulu, ini pohon yang cabang yang paling kecil ya. Saya akan melakukan proses pengarahan. Tentunya nggak terlalu ekstrim ya gerakannya. Ini kita pelintir dikit.
Oke ya teman-teman ya, tadi saya melakukan proses pengarahan ya, dan ini hasil akhirnya ya. Tentunya ini masih banyak pengelosan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan anggap wah jadinya jelek. Ini enggak, nanti ini pengelosan. Jadi banyak yang saya loskan supaya nanti proses pertumbuhannya, pembesarannya lebih cepat ya teman-teman ya. Karena apa? Ini butuh pengelosan. Coba teman-teman bayangkan, di sini ada pohon segede gini. Masa ini bakal mahkotanya segede gini? Kan nggak imbang banget. Setidaknya kan segede jempol sini ya, setidaknya segede jempol sini ya. Ya itu saya ngejar ini. Nah nanti kalau ini udah terarah, baru saya lepas kawatnya. Tetap pengelosan prosesnya begitu ya teman-teman. Terus ini juga nggak seimbang. Setidaknya kan separuhnya ya, separuhnya dari ini ya, sarannya dari batang ini, cabang ini ya teman-teman. Dan ini juga ya masih banyak ya pengelosan ya. Ini saya loskan, ini agak gedean dikit, nanti setelah gede nanti baru dipotong. Terus kemudian ada cabang-cabang lagi ya, ada ranting ya, dari cabang ke ranting itu. Terus ini ya teman-teman perhatikan ya, segede gini langsung kecil gini, kan nggak imbang ya. Karena seni ini ada seni keseimbangan ya. Jadi supaya lebih cepat pembesarannya, ini diloskan teman-teman ya. Setelah dipelintir ya, diarahkan, dipelintir, kemudian dikeatasin nih. Ini tip buat teman-teman pemula ya. Nggak didatarin gitu aja, nggak ya, kita keatasin. Karena proses cabang yang ke atas tuh proses pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan proses cabang yang ke bawah ya. Proses pertumbuhannya itu ya lebih cepat itu ya teman-teman ya. Jadi ini tip buat teman-teman pemula ya. Nggak begitu udah diarahkan langsung dipotong. Jangan, kita ngejar keseimbangan dulu. Kecuali kalau udah imbang boleh lah teman-teman potong nih ya. Teman-teman potong boleh ya. Nah ini mahkotanya ini paling atas nih ya. Nanti di sini mahkotanya ini saya bangun di sini nih ya. Mahkotanya saya bangun di sini nanti. Ini untuk ngejar ini aja nih biar agak besar, nanti saya potong juga. Nanti sini ada mahkota lagi teman-teman. Ini mahkota sini ya. Ini juga ada mahkota lagi gitu ya teman-teman ya. Teman-teman kira-kira ada gambaran ya konsep yang saya buat di pagi hingga siang hari ini ya teman-teman ya. Ya. Terus kemudian tadi saya bilang melakukan reposisi sedikit ya. Ini reposisinya, lihat teman-teman. Bentuk potnya ya. Bentuk potnya ini gini kan. Harusnya ini begini nih. Sedikit aja. Ya. Karena view-nya saya ambil dari sini teman-teman ya. Ini saya ambil dari sini. Oke ya teman-teman ya. Tadi posisinya tetap nanti akan saya reposisi, tapi saya nggak videokan ya teman-teman ya. Jadi posisi yang saya ambil arahnya ke sini ya, tadi saya sudah jelaskan. Jadi potnya agak ke sini ya, senternya ke sini ya. Nanti potnya. Dan menurut planning saya nanti ya, angan-angan ya, gambaran ini nanti akan saya bikinkan pot relief ya teman-teman. Pot relief yang arahnya ke sono lebih mengecil. Jadi sesuai dengan bentuk pohonnya yang rebah ya, rough ya teman-teman ya, merakit ini ya, bentuk rough ya itu. Terus kemudian tadi saya udah jelaskan pohon ini kepada teman-teman asalnya dari Probolinggo ya, dari teman-teman pembonsai Probolinggo ya. Saya dapat kiriman nih kebetulan, alhamdulillah bagus nih. Terus kemudian proses menghidupkannya dari bulan Desember 2020 ya teman-teman ya. Jadi udah 1 tahun 4 bulan kayak gini. Jadi ini memang pohon ini nggak ada akarnya waktu dikirim ya. Terus kemudian media tanamnya ada di videonya ya. Media tanamnya hanya murni pasir ya, pasir kali ya, ini murni pasir kali, nggak dikasih apa-apa. Kemungkinan besok akan saya bongkar, terus saya ganti media tanam untuk pembesaran ya, supaya lebih cepat besarnya ya itu. Karena proses awal hanya proses menghidupkan itu, media tanamnya hanya netral ya, pasir kali atau pasir Malang aja ya. Terus kemudian disungkup. Setelah tumbuh, kira-kira perakarannya udah mulai kuat, ditandain dari batang ini ya, cabang-cabang yang tunas-tunas yang tumbuh ini warnanya udah mulai kecoklatan, berarti akarnya udah mulai jalan. Dibuka dikit-dikit di sore hari sungkupnya itu. Waktu itu saya juga udah kasih tahu ke teman-teman, khususnya untuk teman-teman pemula ya. Jadi jangan buru-buru. Nanti teman-teman di PHP-in udah ada tunas kecil-kecil, wah udah nunggu
buka sungkupnya mati ya, karena kambiumnya itu tumbuhnya dari sisa kambium dari sini ya, sisa makanan yang di kambium. Ketika udah habis kesedot ya mati. Karena apa? Belum ada proses pengambilan nutrisi dari akar. Itu ya teman-teman ya, itu khusus untuk teman-teman pemula. Jadi kadang-kadang pernah saya dapat ini, dari teman-teman pertanyaan, serut mah cepet banget mati, tumbuh sih tumbuh, tapi akhirnya mati, saya di PHP-in gitu. Ya iyalah, diberikan harapan palsu, orang terlalu tergesa-gesa ya. Jadi teman-teman kurang sabar intinya gitu. Kadang-kadang saya sungkup tuh sekitar di atas 5 bulan, 6 bulanan baru saya buka dikit-dikit sore hari sungkupnya. Nggak usah disiram juga insya Allah nggak apa-apa, kecuali pas musimnya benar-benar musim kemarau ya. Makanya saran saya teman-teman kalau mau proses menghidupkan dongkelan, khususnya dongkelan serut, di musim hujan aja yang kelembapan udaranya lebih tinggi ya dibandingkan musim kemarau. Musim kemarau tuh saya sendiri jujur saya katakan ada beberapa yang gagal itu di musim kemarau gitu. Jadi kalau menghidupkan, kalau mau cari dongkelan yang kebetulan musim hujan gitu ya. Mungkin itu ya yang bisa saya sharingkan di siang hari ini, khususnya untuk teman-teman pemula. Dan saya berharap teman-teman, khususnya teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, supaya teman-teman mendapatkan update video terbaru dari saya. Dan saya pun lebih semangat lagi membuat video-video yang lain ya tentang bonsai gitu ya khususnya ya. Dan ini pure sharing pengalaman yang saya dapat ya selama berbonsai itu ya, dan saya share lagi ke teman-teman, khususnya teman-teman pemula ya. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari saya, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.